Indonesia memiliki ratusan suku bangsa yang menyebar ke seluruh penjuru di Indonesia. Hal ini karena Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan. Salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Dayak yang terdapat di Pulau Kalimantan. Suku Dayak memiliki subsuku yang menyebar ke seluruh bagian di Kalimantan. Salah satunya adalah suku Dayak Benuak dan suku Dayak Tunjung yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Salah satu kesenian yang terkenal adalah kesenian tari gantar yang merupakan jenis tarian pergaulan antar muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benuak dan suku Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah-tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung. Pada awalnya, tarian ini hanya dilakukan saat upacara tanam padi. Tetapi dalam perkembangannya, sekarang tarian ini juga dilakukan untuk menyambut tamu-tamu penting. Properti dari tarian ini adalah sebuah tongkat kayu panjang yang digunakan untuk melunggangi tanah pertanian dan bambu pendek yang digunakan sebagai tabung benih padi yang siap ditaburkan pada lubang tersebut. Gerakan kaki dalam tarian ini menggambarkan cara menutup lubang tanah tersebut. Muda-mudi dengan sukacita menarikan tarian tersebut dengan harapan panen kelak akan berlimpah ruah hasilnya. Menurut mitos yang berkembang dalam masyarakat suku Dayak Tanjung dan suku Dayak Benuak bahwa lahirnya tari gantar berawal dari cerita di negeri Dewa Nayu yang diyakini sebagai tempat Dewa Nirwana yang bernama Negeri Oteng Doi. Pada suatu hari terjadi peristiwa di dalam keluarga di negeri Oteng Doi atau negeri Dewa Langit. Keluarga tersebut terdiri dari suatu kepala keluarga yang bernama Oling Besi Oling Bayat. Oling Bayat mempunyai seorang istri dan 2 orang anak putri yang bernama Dewi Ruda dan Dewi Bela. Keluarga tersebut hidup tentram dan damai di negeri Oteng Doi. Pada suatu ketika datanglah seorang dewa yang bernama Dolonong Utak Dolonong Payang, tanpa disangka oleh keluarga Oling Besi. Kedatangan Dolonong Utak ternyata bertikat buruk. Oling Besi dibunuhnya dengan tujuan dapat menikahi istri dari Oling Besi. Peristiwa tersebut terjadi di depan mata istri dan kedua anak Oling Besi. Karena takutnya istri Oling Besi menerima ajakan Dolonong Utak untuk menikah. Namun kedua anaknya menyimpan dendam pada ayah tirinya tersebut. Hari berganti hari. Setelah kedua putri Oling Besi menginjak remaja, mereka berdua berencana untuk membunuh ayah tirinya. Pada suatu hari, kedua dewi tersebut akan melaksanakan niatnya dengan membalas kematian ayah kandungnya pada ayah tirinya. Saat ayah tirinya sedang istirahat di balai-balai rumahnya, ketika kesempatan itu tiba, dibunuhlah Dolonong Utak dengan menggunakan sumpit. Setelah diketahui bahwa ayah tirinya meninggal, kedua putri tersebut senang, keduanya bersukacita dan mengungkapkannya dengan menari-nari berdua. Dan sebagai musiknya, mereka mencari sepotong kayu pendek dan menyisinya dengan biji-bijian. Ungkapan kepuasan membunuh Dolonong Utak itu dilakukan hingga beberapa hari. Kemudian dari dunia kejadian di alam dewa tersebut diketahui oleh seorang manusia yang mampu berhubungan dengan dewa alam yang bernama Cilip. Karena Cilip mengetahui kejadian itu, maka Dewi Ruda dan Dewi Bela mendatangi Cilip agar ia tidak menceritakan kejadian ini kepada dewa-dewa lain di negeri Oteng Doi. Cilip menyetujui dengan mengajukan satu syarat, yaitu Dewi Ruda dan Dewi Bela harus mengajarkan tari yang mereka lakukan saat bersukacita. Tanpa pikir panjang, Dewi Ruda dan Dewi Bela pun mengajarinya. Dari hasil pertemuan tersebut, Cilip mendapatkan satu bentuk tarian sakral karena properti tari tersebut berupa tongkat panjang dan sepotong bambu. Maka Cilip memberi nama tarian tersebut dengan tari gantar yang artinya tongkat, dan sepotong bambu yang biasa disebut pusak.